Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinebara Afteriskutu Barli dengan NIM akhiran 049 dari kelas D. Kali ini saya akan melakukan praktikum 3.1 yaitu tentang pengenceran. Kali ini alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini yaitu yang pertama ada spatula stainless. Selanjutnya ada gelas pengaduk, ada gelas beker, ada pipet tetes, lalu ada sendok takar, ada gelas ukur. Di sini untuk zat yang terlarut saya menggunakan NaCl atau garam. Lalu untuk pewarna saya menggunakan sirup yang transparan dan saya menggunakan Aquades. Nah, pertama-tama untuk melakukan pengenceran kita harus membuat terlebih dahulu larutan yang pekat. Nah, sebelum kita mulai praktikum, pastikan dulu semua alat-alatnya itu steril. Di sini saya sudah menyiapkan gelas. Saya akan melarutkan 5 gram NaCl menggunakan 25 ml Aquades. Baik, ini adalah 5 gram NaCl saya masukkan ke gelas. Selanjutnya saya gunakan 25 ml Aquades. Karena saya perlunya lumayan banyak, jadi saya tuangkan. Di sini saya tuangkan dulu. Nah, sebelum menyentuh skala 25 ml, itu saya menggunakan pipet tetes. Baiklah, ini ada 25 ml air. Di sini karena saya menggunakan cairan yang transparan, maka batas bawah dari meniskus cekungnya itu harus sejajar dengan skala yang tertulis di gelas ukur. Baiklah, setelah itu saya tuangkan 25 ml air tadi ke dalam gelas. Baiklah, selanjutnya ini diaduk hingga seluruh NaCl-nya terlarut. Baiklah, 25 ml larutan pekat NaCl sudah siap. Selanjutnya saya memberikan pewarna ke larutan yang pekat tadi. Saya menggunakan pipet tetes untuk mengambil pewarnanya. Nah, selanjutnya saya menggunakan kira-kira 100 tetes dari pewarna ini karena warna yang saya gunakan ini kurang pekat. Baik, selanjutnya akan saya coba aduk. Nah, dihasilkan warna yang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengencerkan larutan 25 ml NaCl ini menjadi 200 ml larutan NaCl. Berarti saya menambahkan kira-kira 175 air ke dalam larutan NaCl pekat ini. Di sini dapat dilihat ini masih kurang sedikit sekali dikarenakan oleh karena itu saya menggunakan pipet tetes untuk menambah kekurangannya. Nah, baik, di sini sudah ada 175 ml Aquades yang akan saya campurkan ke dalam larutan 25 ml NaCl pekat ini.
Lalu selanjutnya saya menggunakan kaca pengaduk untuk mengaduknya. Baik, setelah itu dapat kita lihat warna yang ada pada larutan ini menjadi lebih pudar jika dibandingkan dengan warna saat tadi masih menjadi larutan pekat. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pengenceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinebana Putrisky Barli dengan NIM akhiran 049. Saya dari kelas D. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum saya sebelumnya. Ini 3.2 yaitu tentang membuat kurva standar. Nah, di sini saya menggunakan alat-alat dan bahan, yaitu yang pertama ada gelas ukur, lalu ada pipet tetes, spatula stainless, lalu ada, nah ini merupakan larutan homogen berwarna. Kalau saya sendiri memakai larutan homogen berwarna dari praktikum saya sebelumnya, yaitu 3.1 tadi. Jika teman-teman ingin membuat larutan homogen ini, teman-teman hanya tinggal memasukkan air lalu diberi pewarna secukupnya. Selanjutnya kita memerlukan aquades. Kita juga memerlukan tabung reaksi. Di sini saya menggunakan tabung reaksi sebagai pengganti ukur. Di sini saya sudah menyiapkan tabung reaksi yang telah saya beri label. Ini ada label 6 mili, lalu ada label 9 mili, tabung reaksi yang berlabel 5 mili, ada yang 8 mili dan juga ada yang 7 mili. Nah, di masing-masing tabung reaksi ini sebelumnya sudah saya beri tanda batas, dan sebelumnya pun saya ukur ini tanda batasnya itu bervolume 20 ml. Nah, baik, jadi pertama-tama saya akan memasukkan cairan homogen berwarna ini ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berlabel. Nah, untuk memasukkannya itu saya menggunakan pipet tetes. Namun sebelumnya saya akan mengaduknya terlebih dahulu untuk memastikan agar larutan ini benar-benar tercampur rata. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan 5 ml larutan homogen berwarna ini ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label 5 ml. Untuk mengetahui saya ambil itu 5 ml, saya akan menggunakan gelas ukur. Gelas ukurnya kita letakkan di meja agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Nah, baiklah, jadi ini sudah 5 ml. Karena larutan yang saya gunakan itu berwarna namun tetap transparan, maka skala 5 ml di sini itu saya jajarkan dengan batas bawah meniskus cekungnya. Nah, selanjutnya saya tuangkan 5 ml larutan homogen berwarna ini ke dalam tabung reaksi yang berlabel 5 ml dengan hati-hati. Selanjutnya, saya akan memasukkan 6 ml larutan homogen berwarna ke dalam tabung reaksi yang berlabel 6 ml. Untuk mengetahui bahwa yang saya masukkan itu 6 ml, maka saya menggunakan gelas ukur terlebih dahulu. Baik, ini sudah ada 6 ml dan tentu saja skala 6 ml-nya itu saya sejajarkan dengan batas bawah meniskus cekungnya. Masukkan ke tabung reaksi yang berlabel 6 ml. Selanjutnya saya akan masukkan larutan homogen berwarna sebanyak 7 ml ke dalam tabung reaksi yang berlabel 7 ml. Baik, selanjutnya saya akan menuangkan ini ke dalam tabung yang berlabel 7 ml dengan hati-hati.
Selanjutnya saya akan mengambil larutan homogen berwarna itu sebanyak 8 ml untuk dimasukkan ke tabung reaksi yang berlabel 8 ml. Saya menggunakan gelas ukur untuk mengetahui bahwa yang saya ambil itu benar-benar 8 ml. Baik, ini sudah tersedia 8 ml larutan homogen berwarna yang batas bawahnya sejajar dengan skala 8 ml. Lalu saya tuangkan ke Dalam tabung reaksi berlabel 8 ml secara hati-hati. Baik, selanjutnya saya akan mengambil 9 ml air. Lalu saya akan ukur terlebih dahulu ke dalam gelas ukur. Pastikan bahwa yang saya ambil itu benar-benar 9 ml. Baik, Ini sudah didapatkan 9 ml larutan homogen berwarna. Selanjutnya akan saya tuangkan ke dalam tabung reaksi secara hati-hati. Baik, sekarang seluruh tabung reaksinya sudah berisikan larutan homogen berwarna. Nah, baik, selanjutnya saya akan menambahkan Aquadesh ke dalam masing-masing tabung reaksi hingga menyentuh batas yang sebelumnya telah saya tentukan. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dari tabung reaksi yang 5 ml. Karena kan saya memerlukan lumayan banyak Aquadesh, maka saya akan mencoba langsung menuangkannya. Nah, kira-kira jika sudah sedikit lagi mengenai tanda batas yang dibuat, maka berhenti menuang dan gunakanlah pipet tetes agar tidak melewati batas yang praktikan buat. Nah, seperti ini. Setelah itu, guncang-guncang tabung reaksi agar larutan tadi merata. Baik, jika sudah seperti ini, kita kembalikan lagi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke tabung reaksi yang 6 ml. sama seperti tadi, sebelum mengenai batas yang telah kita buat, maka kita berhenti menuangkan secara langsung dan kita gunakan pipet tetes. Oh iya, dan pastikan juga tabung reaksi kita itu berada di bidang yang datar agar kita tidak terjadi kesalahan saat melihat batas. Baik, ini untuk tabung reaksi yang berlabel 6 ml. Larutannya sudah mencapai batas yang saya tentukan. Setelah itu saya goncang-goncang agar tercampur merata. Baik, selanjutnya kita lakukan perlakuan yang sama kepada tabung-tabung reaksi lainnya. Ini yang 7 ml. Saya masukkan dulu secara langsung dengan hati-hati. Lalu jika mendekati tanda batas, saya berhenti menggunakan cara langsung dan saya menggunakan pipet tetes. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, batas bawah larutan itu sejajar dengan batas yang telah saya gambar. Lalu selanjutnya kita guncang-guncang agar tercampur. Setelah itu saya melanjutkan ke tabung reaksi berlabel 8 ml. Baik, belum mengenai batas, saya berhenti lalu saya menggunakan pipet tetes. Hal ini saya lakukan agar tidak terlewat batas. Baik, ini sudah mencapai batas dan dengan batas bawah meniskus cekungnya sejajar dengan garis yang telah saya buat. Untuk tabung yang terakhir yang 9 ml, saya lakukan pula perlakuan yang sama. Sebelum mengenai batas, saya berhenti dan saya menggunakan pipet tetes.
Baik, ini sudah mencapai batasnya dengan batas bawah meniskus cekung sejajar dengan garis yang telah saya buat. Setelah itu kita guncang-guncangkan agar dicampur dengan merata. Baik, jika sudah seperti ini, maka percobaan 3.2 sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.